Muhsin Hendricks yang mengumumkan secara terbuka menjadi imam gay pertama dunia ditembak mati dalam satu serangan lelaki bertopeng berhampiran bandar KBH Afrika Selatan pada Sabtu. Ada kejadian di Afrika Selatan, seorang imam Islam ya, jadi imam masjid itu, dia itu encouraging, memasarkan, memperkenalkan diri sebagai imam yang condong kepada LGBT. Ya malah di dalam beritanya itu dia sudah menikahkan pasangan yang LGBT begitu ya, pasangan yang ACDC bahasanya. Ini entah aman apa tidak ya di YouTube ini ngomongin hal kayak gini sekarang nih. Nah, permasalahannya ya, imam itu akhirnya ditembak begitu. Jadi ada sekelompok orang turun dari mobil bawa senjata menembak itu. Ya akhirnya mati gitu orang tersebut. Ini yang mau saya bahas ya saya membahas dari kacamata usuluddin saja. Orang itu sebetulnya dari awal sudah tidak layak disebut muslim ya, apalagi disebut seorang imam. Kenapa demikian? Karena haramnya hubungan sesama jenis itu sudah ma'lumun minad dini bid darurah. Itu sudah perkara yang diketahui keharamannya secara khalayak umum. Jadi maksud ma'lumun minad dini bid darurah itu adalah perkara-perkara yang mana kita tahu secara pasti bahwa Rasulullah itu berkata demikian atau menghukumi demikian. Seperti haramnya zina, kemudian haramnya mencuri, haramnya riba ya. Itu sudah ma'lumun minad dini bid darurah. Nah, liwat itu sudah termasuk ma'lumun minad dini bid darurah, itu haram. Adapun nanti hukumannya apa, nah ini mazhab berbeda-beda ya. Apa hubungan liwat, apa disamakan dengan zina atau tidak, ini berbeda-beda. Cuman ya saya tidak mengadvokasi ya, tidak tidak memasarkan, tidak encouraging orang-orang untuk menghukum sekelompok orang yang dia itu diketahui secara agama telah keluar dari agama, telah murtad. Memang hukuman murtad di dalam agama itu ya dipenggal begitu ya. Itu hukuman di dalam agama. Cuman tidak semua orang bisa melaksanakannya, itu harus dengan kuasa pemerintah begitu. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Dan saya tidak menganjurkan hal itu. Nah, cuman ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa kisos ya diantaranya itu adalah perkara yang harus diimani bahwa itu adalah hukuman yang resmi dari syariat. Jadi jangan sampai karena misalkan kisos ya atau hukuman pancung ini tidak berlaku di Indonesia, kemudian kita itu tidak membenarkan bahwa itu adalah hukuman syariat begitu. Tidak boleh. Itu nanti bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi jangan tidak setuju juga kalau misalkan ditanya apa hukumannya orang yang murtad begitu. Kemudian ditanya, ya nggak ada hukumnya, kita kan Indonesia, nggak boleh seperti itu. Ya hukumannya ya sebutkan hukumannya itu ya demikian. Ya itu di hukum pancung itu harus diimani, itu harus ditasdik, harus dibenarkan. Apabila tidak ditasdik oleh kolbu itu bisa keluar dari agama karena itu sudah ma'lumun minad dini bid darurah. Nah, adapun pelaksanaannya ya kalau tidak dilaksanakan berarti nanti yang berdosa siapa? Pemangku pemerintahan itu. Dan kita sebagai rakyat tidak boleh sampai mewakili negara begitu ya. Tiba-tiba kita bawa pistol aja. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi orang tersebut jangankan pantas disebut imam, disebut muslim pun sudah tidak bisa. Itu mah sudah zahir ya, sudah jelas, sudah nampak. Makanya bisakah kita mengatakan orang tersebut kafir? Oh, sangat bisa. Karena dia sudah menampakkan melawan kepada perkara-perkara yang ma'lumun minad dini bid darurah. Nah, nidol itu banyak yang salah paham kemarin itu ya. Saya tidak mengatakan nidol itu kafir dalam pengertian keluar dari agama, dalam pengertian kalau misalkan dia sampai mati, dia dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir begitu. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang mukmin. Enggak ya. Indan nas itu selama seseorang itu sholat
menghadap kiblat, apalagi sholatnya itu, ya itu mukmin sudah. Ya, cuman ini kan masalahnya itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian itu ada ilmunya sendiri, bukan ilmu fikih, itu ilmunya ilmu tauhid. Makanya kalau misalkan dikatakan oh ternyata Asy'ariyah Maturidiyah mukafiroh juga, orang yang mengkafirkan juga. Enggak, karena ini urusannya bukan urusan fikih, ini urusannya urusan akidah, urusan tauhid. Nah, di mana perbedaan kita dengan Wahabi? Kalau Wahabi itu ya ngomongin kita musyrik, ngomongin kita kafir itu secara zahir. Jadi dilihatnya itu zahirnya. Ya, coba bayangkan ya, kalau misalkan orang-orang Wahabi nih lihat kita misalkan bertawasul di kuburan, itu kan buat mereka tawasul itu udah musyrik tuh. Ya, bertawasul. Nah, tatkala melihat kita bertawasul, udah enggak tedeng aling-aling mereka mengatakan itu musyrik. Dan kalau musyrik itu sudah lazim kepada kafir, sudah jelas itu. Nah, kita membahas nih misalkan begitu ya, orang yang punya itikad begini dan begitu, itu dia telah keluar dari agama. Kemudian kita sudah paham perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama. Kemudian kita melihat orang, kita ke pasar. Akankah kita melihat orang kafir di situ? Enggak bakalan lihat. Wong kita melihatnya biasa bizohir, sedangkan yang dibahas oleh kita itu batin, bukan zohirnya. Makanya tidak akan terjadi kerisuhan, tidak akan terjadi kerusuhan dan kericuhan, meskipun kita itu memang membahas perkara-perkara yang mengkafirkan. Dan ini sudah menjadi bagian dari agama, begitu sudah menjadi bagian dari turos. Malah Ibnu Hajar Al-Haytami membuat satu kitab khusus tentang hal itu, begitu. Jadi jangan salah paham, saya ini tidak mengkafirkan idol ataupun firanda dalam pengertian bihasabil zahir. Saya mengatakan itu kafir jika itikadnya begini dan begitu. Ya, dan saya tidak bisa memastikan itikadnya seperti apa. Itu mengatakan jika. Nah, ala kulli halin, ya saya katakan begini. Separah-parahnya seorang imam yang udah lewat begitu ya di Afrika itu, separah-parahnya orang itu tidak berbahaya bagi orang awam. Ya, itu bahayanya buat siapa? Buat orang bodoh. Bahayanya itu bukan buat orang awam, karena orang awam apalagi di Indonesia itu pasti sudah melihat orang kayak gitu sesat. Itu udah pasti melihat seperti itu. Jadi tidak pantas untuk diikuti. Nah, makanya adanya di Afsel sana, tidak ada di Indonesia orang macam seperti itu. Ya, cuman nggak tahu nih ada orang namanya Musdah Mulia itu ya, cewek, itu agak ngaco. Insya Allah nanti saya bahas juga begitu. Agak ngaco tuh orang tuh. Nah, dalam pengertian nidol ini bahayanya untuk orang awam. Ya, kenapa? Karena dia itu bawa Quran, bawa hadis, yang mana Quran hadis itu atas pemahaman dia, bukan atas pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tatkala saya sudah sering mengatakan bahwa salah satu sumber kebid'ahan dan sumber kekafiran itu adalah tidak memahami Al-Quran hadis dengan baik dan benar, tidak memahami bahasa Arab yang bagus, itu salah satu sumber kekafiran dan kebid'ahan. Dan apabila kita melihat orang-orang Wahabi, diantaranya misalkan si Nidol ini, tatkala mereka itu membahas Quran dan hadis, mereka belum pernah membahas dari segi luwuh bahasa Arab yang dalam, belum pernah. Langsung Quran, keluarin terjemahnya, hadis, keluarin langsung terjemahnya begitu. Saya sampai kaget kemarin itu ya, melihat di komentar. Silahkan kalau mau yang melihat bahayanya perkataan si Nidol, lihat di kolom komentar di video saya tentang Nidol yang kemarin ya, yang Angga versus Nidol itu. Coba lihat di situ. Itu sampai ada orang berkomentar mengatakan bahwa Allah itu wajahnya dihijab oleh api. Dan perbedaan kita dengan Allah itu adalah wajah kita kalau dihijab dengan api maka wajah kita itu akan terbakar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu wajahnya dihijab oleh api tidak terbakar. Justru kalau misalkan hijabnya diangkat, semua perkara yang Allah pandang akan terbakar begitu. Aduh, ini luar biasa ya, akhir zaman tuh. Nah, yang ingin saya katakan bahwa apabila tatkala seseorang itu membenarkan apa yang Nidol katakan secara zahir, ya, itu mengakibatkan kepada minimal lah. Oke, kita agak moderat sedikit ya. Minimal itu mengakibatkan kepada kebid'ahan, minimal tuh. Dan bid'ah itu dia 1 derajat di bawah syirik, yang mana dia memang tidak mengeluarkan dari agama, tetapi konsekuensi terhadap dosanya hampir sama. Nah, makanya sekarang saya mau mengatakan ya, si Nidol ini dia lebih berbahaya daripada si imam yang di Afsel tadi.
Kenapa demikian? Karena imam yang diafsal tadi itu kesalahannya bagi orang-orang awam, bukan orang bodoh ya. Bagi orang awam itu nampak sekali terlihat kesalahannya, tapi sinidol ini buat orang awam tidak nampak kesalahannya. Karena dia dengan pede bahwa ini Quran, ini hadis begitu. Rasulullah yang mengatakan begitu, Allah yang mengatakan begitu. Ini lebih berbahaya nih sinidol ini. Akhirnya kalau misalkan dia ngikut sama sinidol ini membenarkan apa yang sinidol katakan, akhirnya dia akan memiliki bid'ah di dalam kolbu. Yang mana itu adalah i'tiqad begitu. Dia akan memiliki i'tiqad yang salah. Nah, i'tiqad yang salah tentang ketuhanan nanti jatuhnya kemana? Jatuhnya itu ke bid'ah. Apa masalahnya bid'ah? Masalahnya bid'ah itu dia mengeluarkan seseorang dari amal yang sahih. Ya, di sini ada perkataan dari siapa? Dari Imam Sanusi mengatakan begini, wasyirku kama yuhbitul a'mala kadzalikal bid'atu tuhbitul a'mala. Syirik sebagaimana dia itu menghapus kepada perbuatan-perbuatan, maksudnya amalan-amalan yang baik, demikian pula bid'ah, dia pun menghapus amalan-amalan yang baik. Jadi selama di dalam dirinya itu ada dosa bid'ah, maka amalan-amalan itu terhapus, dianggap tidak ada begitu. Nah, ini perkataan Imam Sanusi ya di dalam Aqidatul Wusta. Itu setelah membahas Mu'tazilah sebelumnya. Yang mau saya katakan begini ya, kalau kita lihat ilmu tauhid, misalkan yang saya ambil dari Jauharatul Tauhid tentang dosa dan pahala atau tentang mizan. Posisi pahala dan dosa itu seperti ini. Apabila seseorang itu berbuat dosa, maka dia berhenti pada dosanya. Nah, amalan ini dia tidak hapus karena dosa. Jadi amalan itu dia ada hitungannya sendiri. Dosa pun dia ada hitungannya sendiri. Jadi apabila seseorang ini pekerjaannya maksiat tetapi taatnya masih dijalankan, itu taatnya ada hitungannya dan maksiatnya pun ada hitungannya. Makanya nanti kenapa di akhirat ada mizan, nanti akan ditimbang mana yang lebih berat antara kebaikan dan keburukannya. Nah, kalau misalkan ada para ulama yang mengatakan bahwa keburukan itu menghapus kebaikan, itu maksudnya bukan menghapus tapi memberatkan. Dalam pengertian kalau misalkan kita punya kebaikan 100, kemudian kita punya keburukan 100, maka seolah-olah kita tidak punya kebaikan. Karena itu jadi seimbang begitu. Itu yang dimaksud menghapus kebaikan. Nah, jadi bukan secara hakikat kalau kita punya 100 kebaikan, kemudian ada 100 keburukan, yang 100 kebaikan ini dia jadi terhapus, yang ada 100 keburukan. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu tidak akan ada mizan. Itu posisinya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam dosa, bukan seperti Mu'tazilah begitu ya. Nah, berarti misalkan taruhlah seseorang ini dia berzina atau seseorang ini dia mencuri begitu. Yang mencuri itu hakul adami ya. Dia berzina atau misalkan dia mabuk. Nah, berarti yang zina itu, cobalah orang zina itu berapa minggu sekali sih? Kalau minggu, kalau bulan itu berapa bulan sekali begitu ya. Itu nggak bakalan sampai tiap hari kan, apalagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu dosanya ya tatkala dia melaksanakan itu. Atau misalkan dia tatkala mabuk itu ya seminggu berapa kali, misalkan seminggu sekali mabuknya itu. Nah berarti tatkala dia mabuk dia berdosa. Nah selesai mabuknya dosanya nggak ada. Ya, kecuali kalau mau dihitung dosa tidak bertaubat. Itu kalau Imam Sanusi menghitung. Jadi dosanya itu ya dosa mabuk plus dosa dia tidak bertaubat dari mabuknya. Nanti plus dosa lagi dia tidak dia menantikan taubat, jadi imhal, menunda taubatnya, itu juga ada dosanya lagi. Itu kalau Imam Sanusi ya posisinya. Cuman ala kulli halin ya kalau misalkan dia berbuat kebaikan ini masih ada nilainya. Tapi kalau bid'ah, dan bid'ah di sini bukan hadnya bid'ah Wahabi, yaitu bid'ah itu i'tiqad yang salah di dalam kolbu tentang tauhid, itu selama i'tiqad itu ada di dalam kolbunya, maka dosanya itu terus mengalir. Ya. Kenapa ya? Karena ini i'tiqad. Kapan dosanya itu berhenti? Tatkala i'tiqadnya itu hilang, i'tiqad yang batilnya itu hilang, bid'ahnya itu hilang. Dan dari perkataan Imam Sanusi tadi, i'tiqad yang batil atau bid'ah tadi itu bukan hanya menjadi dosa, tapi menghapus kebaikan. Kebaikannya itu nggak ada. Makanya kenapa Ibnu Umar itu mengatakan di dalam hadisnya bahwa apabila orang itu menyimpan bid'ah, kira-kiranya begitu ya, karena ada perkataan Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan kita itu dibuat oleh diri kita sendiri. Kalaupun dia punya emas setinggi gunung Uhud kemudian disedekahkan, maka Allah tidak akan menerimanya. Nah ini berbahayanya begitu. Jadi saya katakan ya hati-hati
ini mah bukan buat orang yang udah terlanjur mujasimah. Kalau orang udah terlanjur mujasimah, ya udah saya mau ngomong apa juga percuma begitu. Mereka nggak mau pakai akal kok. Mereka mengatakan kita ini menyembah akal. Ya jadi kalau misalkan mau bilang takfiri apa segala macam, orang tuh cuman ada yang berani ngomong secara zohir, ada yang nggak berani ngomong secara zohir gitu aja. Kalau saya mau berani aja ngomong secara zohir ya. Nah, saya mau pertanggungjawabkan perkataan saya ini di dunia dan di akhirat. Dalam pengertian kalau perkataan saya ini mudah-mudahan bermanfaat kepada orang yang mau mengambil manfaat, hindari ya bid'ah itu. Nah, akhir zaman ini sudah banyak subhat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wafat dalam keadaan membawa akidah yang selamat, supaya diselamatkan dari orang-orang macam Firanda, macam siapa itu tadi Nidol ya, macam Khalid Basalamah begitu. Itu orang-orang secara duniawi punya prestis loh itu. Ya, lulusan Madinah begitu, lulusan Mesir, itu punya prestis ya. Orang Indonesia tahu lah ya, mentalnya kan mental gagap banget sama luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan ada hubungannya sama Arab gitu, apalagi Madinah ya, Ummul Qura begitu, hubungannya sama Mekah, wah itu seolah-olah udah pasti bener aja begitu. Padahal kalau orang mau berpikir sedikit saja ya, sebelum sama Wahabi kan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh, sama Aswaja, sama Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah dan mazhab yang lain di situ. Jadi usir sekarang sama mereka. Memang sudah akhir zaman. Nah, kulli halin, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.